ada 9 prodi kita Bu, ada 9 jurusan yang mana banyak keteknikan semua, yaitu permesinan, otomotif itu ada 2, kendaraan ringan dan sepeda motor. Kemudian di bangunan itu ada permodelan, tata geomatika, listrik, kemudian ada elektronika industri, ada yang robot apa? Mekatronika, kemudian jurusan gaji dengan jumlah siswa hampir 2.460-an. Jadi Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di Snaker ini ada provinsi Bapak Ibu sekalian, ada di Snaker Kota. Mungkin yang lebih banyak bersinggungan langsung dengan Bapak Ibu, mungkin teman-teman dari di Snaker Kota terkait dengan pelaporan mungkin yang harus sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dari pengurus BKK. Mohon izin Bapak Ibu saya berdiri saja. Dan kami perlu jelaskan bahwa data ini bukan datanya di Snaker, tetapi data dari BPS. Nah, kenapa naik, kenapa turun, apa yang sudah dilakukan di Snaker, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, ini kadang-kadang tidak berpengaruh secara signifikan. Kadang-kadang kita tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba pengangguran turun. Kita melakukan banyak program kegiatan, itu adalah hasil dari survei yang dilakukan oleh BPS, survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, jadi yang menjadi sampling dari survei ini mungkin ketika disurvei banyak anak-anak atau orang yang masih menganggur, jadi tingkat penganggurannya menjadi tinggi. Ya, kita tidak tahu sekarang berada di mana, sekarang menganggur, tiba-tiba besok sudah dapat pekerjaan tanpa ada laporan dari kita dan seterusnya. Itulah makanya sama sebenarnya pada intinya kita tidak mengetahui keberadaan alumni kita atau para pencari kerja kita setelah dia itu mendapatkan pekerjaan. Padahal sebenarnya anak-anak ini sudah bekerja. Nah, sama kesulitannya Bapak Ibu seperti itu. Jadi kita susah untuk mendata. Nah, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Ibu, terutama tadi dalam hal rekrutmen Ungaran Sarigarman. Rekrutmen Ungaran Sarigarman ini dilakukan di Dinas Provinsi Sumatera Selatan, Bu Kesti. Tetapi di dalam hal rekrutmen ini, Diknas ini memberdayakan BKK untuk melakukan pelaksanaan rekrutmen ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi untuk mengenai tentang administrasi perizinan dalam pelaksanaan ini, kami sebenarnya BKK ini tidak menjadi urusan kami dalam hal urusan perizinan kelengkapan sehingga kami dapat melakukan rekrutmen ini sekaligus mungkin sampai di pengiriman. Kami beranggapan dari BKK ini bahwa untuk dalam hal kelengkapan administrasi itu sudah sesuai apa yang diketahui mereka antar Dinas Pendidikan dengan Disnaker. Nah, kalau memang itu masalah perizinan yang selama ini berakhir dengan rombongan kedua yang pernah kami antar ke Semarang, itu ya kami sebenarnya BKK mohon untuk dimaafkan Bu kalau memang itu menyalahi aturan. Benar apa yang dikatakan Ibu Kesti, apakah Disnaker di Jawa Tengah itu mengetahui hal ini? Apakah bisa sekarang kita ke Bursa Kerja Khusus Bapak Ibu. Jadi BKK ini adalah mitra dari Dinas Tenaga Kerja dalam rangka
mengurus alumninya, bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan di dunia kerja dan dunia industri, wali kelas, bimbingan konseling dan seterusnya. Ya. Kemudian tujuannya untuk apa penguatan kelembagaan ini? Jadi sebenarnya tujuan dari penguatan kelembagaan ini adalah menjembatani para alumni, bagaimana anak-anak kita itu nantinya setelah menamatkan pendidikan bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Karena sesuatu dan lain hal, mungkin Bapak Ibu lebih paham apa faktor-faktor yang menyebabkan tingkat pengangguran SMK itu tinggi, mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu. Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di Snaker ini ada provinsi Bapak Ibu sekalian, ada di Snaker kota. Mungkin yang lebih banyak bersinggungan langsung dengan Bapak Ibu, mungkin teman-teman dari di Snaker kota terkait dengan pelaporan mungkin yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu dari pengurus BKK. Mohon izin Bapak Ibu saya berdiri saja. Dan kami perlu jelaskan bahwa data ini bukan datanya di Snaker, tetapi data dari BPS. Nah, kenapa naik, kenapa turun, apa yang sudah dilakukan di Snaker, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, ini kadang-kadang tidak berpengaruh secara signifikan. Kadang-kadang kita tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba pengangguran turun. Kita melakukan banyak saluran kegiatan, itu adalah hasil dari survei yang dilakukan oleh BPS, survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, jadi yang menjadi sampling dari survei ini mungkin ketika disurvei banyak anak-anak atau orang yang masih menganggur, jadi tingkat penganggurannya menjadi tinggi. Ya, kita tidak tahu sekarang berada di mana, sekarang menganggur, tiba-tiba besok sudah dapat pekerjaan tanpa ada laporan dari kita dan seterusnya. Itulah makanya sama sebenarnya pada intinya kita tidak mengetahui keberadaan alumni kita atau para pencari kerja kita setelah dia itu mendapatkan pekerjaan. Padahal sebenarnya anak-anak ini sudah bekerja. Nah, sama kesulitannya Bapak Ibu seperti itu. Jadi kita susah untuk mendata. Nah, dan alhamdulillah hari ini kita ada kegiatan yaitu workshop penguatan kelembagaan BKK. Bapak Ibu yang kami hormati, Kemenlu Kesti, SMK Negeri 2 ini. Dengan Sari Garmen itu mungkin ada miss kita dengan BKK Provinsi. Kami sudah berkoordinasi dengan Ibu Lis Farida ke depan, ya ini sudah terlewat ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah Bu. Jadi sebenarnya namanya SPP akap itu harus ada persetujuan dulu dari Disnaker setempat tuh harus setuju dulu kalau kita mau datang. Cuman ya karena sudah terlanjur, sebenarnya SPP akap itu juga untuk melindungi anak-anak kita yang ditempatkan di PT tersebut. Jadi ketika mungkin ada permasalahan, memang ada administrasi kita yang bisa kita tunjukkan. Nah, ke depan mungkin kalau ada yang pengiriman dalam jumlah yang agak besar, kalau 1-2 mungkin tidak masalah. Mungkin yang agak-agak besar, Bu Titin, ini coba nanti kita berkoordinasi lagi. Kalau ada Ibu bisa melaporkan ke mungkin Disnaker Provinsi, Bu, saya mau ngirim nih 20 orang ke sana gitu kan. Nanti Ibu bisa lapor ke provinsi dan bisa kita buatkan administrasinya. Memang bukan tugas Ibu, memang itu tugasnya Disnaker. Cuman karena bahwa bisa menempatkan ke luar negeri, ada beberapa indikasinya. Yang pertama adalah usia di bawah 18 itu sudah pasti tidak bisa, Bu. Dijanjikan cepat berangkat, gaji besar tapi tidak urus dokumen atau tidak ada kontraknya. Kemudian ada juga dijanjikan cepat berangkat asal bayar sejumlah uang
sejumlah besar uang. Yang keempatnya adalah harus mengganti data diri dengan yang palsu. Sering modus seperti ini yang dijadikan untuk dibujuk. Kemudian yang kelima, tidak membuat ID PMI di Dinas Tenaga Kerja setempat. Kemudian juga diminta berbohong bila diwawancarai oleh petugas di imigrasi. Kemudian yang ketujuh, influencer dari media sosial, namun tidak ada tahapan mengurus ID PMI ke Disnaker dan atau membuat EPMI di BP3. Dikasih pengertian sampai bapaknya bilang, oh nggak apa-apa, saya dukung anak saya. Akhirnya kemarin kakaknya ikut juga Bu, walaupun sampai sekarang belum lulus dulu ya Mbak ya, kakaknya yang perempuan. Seperti itu. Nah mungkin hal-hal kisah-kisah seperti ini bisa disampaikan ke teman-teman, ke adik-adik yang masih ada di sekolah untuk menjadi inspirasi bahwa oh ternyata jangan takut nih, kita yang di Palembang yang sering dibilang anak daerah bisa loh, bisa dengan kuota yang hanya 4-6 orang bisa lulus ke Indonesia Raya seperti itu. Nah kemudian sedikit menambahkan yang tadi ditanya Bu Sri ya Bu terkait kerjasama dengan bank daerah. Kalau melalui P3MI sudah ada Bu P3MI yang berhasil bekerja sama dengan bank daerah. Jadi kalau anak yang ikut daftar melalui salah satu P3MI itu mungkin ada yang lulus bisa sampai dibiayai biaya penempatannya. Tapi kalau dia SXW ke Jepang, pengalaman kami di bank daerah itu tidak bisa